akan kita berkaskan. Coba klik kirim Pak. Klik kirim naskah, ya kirim. Bapak Ibu yang belum login, boleh login sebagai Dinas Kominfo. Ada surat masuk nggak? Akunnya ini, passwordnya silakan Pak, login. Ibu boleh login. Jadi surat tadi dikirim ke Kepala Dinas Kominfo. Login silakan pakai ini, boleh. Kita juga boleh login. Kita nggak eksekusi. Yang lain mau login pakai Dinas Kominfo juga boleh. Kita coba lagi. Surat yang sudah dikirim itu akan diterima oleh tujuan surat yang kita kirim tadi. Kebetulan saya kirimnya ke Kepala Dinas Kominfo dari Kepala Dinas Arsip. Nah ini akunnya Pak atas dulu Pak. Akunnya Pak Kadis Kominfo, Pak Asep Nurdin ya. Di beradanya akan muncul surat masuk sebagai surat masuk. Diklik, naskah belum dibaca. Tadi Pak, lagi berada tadi kan naskah masuk. Nah itu belum dibaca yang atas. Ini surat seperti yang tadi ya. Yang atas diklik. Ini surat yang dari Dinas Arsip dikirim ke Kepala Dinas Kominfo. Dibaca nih ceritanya oleh Kepala Dinas Kominfo, dibaca tentang intek lah misalnya. Selanjutnya Kepala Dinas Kominfo melakukan aksi adalah tindak lanjut. Dia harus menyelesaikan atau disposisi, diklik. Ada disposisi, berarti Pak Kadis disposisi cari nama bawahannya. Yang sudah buat akun siapa? Contoh boleh lebih dari satu, ini namanya disposisi. Jadi Pak Kadis memerintahkan kepada bawahannya terkait surat yang dikirim. Misalkan itu nggak apa-apa dua. Ini ada nggak Pak Fahri ada? Sudah nyatet akunnya Pak Fahri tadi. Akunnya ini sudah dicatat. Saya udah catat akunnya ini nih. Ada Kominfo, ada Fahri atau Yaumi ya. Fahri aja. Nah Fahri. Kemudian pesannya apa? Ke atas pesan disposisinya diisi aja, diklik ke atas, pilih instruksinya, boleh diisi boleh enggak, langsung kirim aja Pak. Surat yang tadi masuk diterima di disposisi, selesai. Tugasnya pimpinan selesai, berarti suratnya bolanya ada di yang mendapat disposisi dari siapa? Pak Fahri, contoh kalau kita masuk ke akunnya Pak Fahri. Ini saya secara cepat menggambarkan alur bikin surat keluar sampai diterima sampai disposisi secara elektronik. Nah ini sampai akun terakhir dia harus klik penyelesaian disposisi. Berarti dia sudah selesai surat itu dari mulai dibuat, diperiksa, ditandatangan, dikirim, kemudian diterima oleh Kadis Kominfo, kemudian disposisi kepada bawahannya sampai sini. Si bawahannya, si bawahannya langsung lanjut selanjutnya Pak. Nah itu masukkan 1 sampai 8. Si bawahannya tinggal menyelesaikan disposisi karena dia berangkat nih, selalu di TKP dia berangkat. Nah, saya staf biasa itu lebih banyak disposisi, lebih banyak terima tugas, diklik, dibaca, oh saya harus berangkat di TK hari ini, misalkan suratnya perintah dari Pak Kadis, tinggal klik selesai disposisi, selesai. Selanjutnya arsip ini akan diberkaskan oleh TU Dinas Arsip dan TU Dinas Kominfo. Satu surat yang sama ada di 2 tempat. Di Dinas Arsip sebagai surat keluar, di Dinas Kominfo sebagai surat masuk. Nah, tugas kedua TU itu adalah memberkaskan arsip. Memberkaskan itu berarti mengumpulkan, saya nggak bisa ngasih materi pemberkasan. Dia nanti akan memberikan surat-surat yang kategorinya sama, misalkan surat undangan, daftar hadir, laporan, foto terkait kegiatan ini. Dia dikelompokkan dalam satu berkas namanya berkas bimbingan teknis, misalkan gerakan sadar arsip seperti itu.
Ini udah akun user, kita balik ke akun TU Dinas Arsip. Nah, di TU Dinas Arsip itu atau subak umum atau bagian umum, dia hanya mengolah dua, naskah masuk dan naskah keluar. Tuh. Jadi di semua dinas ada seorang catat surat, seorang tata usaha, seorang subak umum, itu yang tugasnya hanya ini, naskah masuk, naskah dinas Pak, naskah dinas. Nah, sumber pemberkasan nanti ada naskah masuk dan naskah keluar dua itu. Nah, naskah masuk kalau kita klik naskah masuk, tadi naskah masuk tadi. Nah, klik naskah masuk di akun TU. Kalau dia ada suratnya dari Serikandi, dia otomatis muncul. Kalau yang dari kertas, dia akan bergabung di sini juga. Dengan cara, kalau yang surat masuknya dari Serikandi kepada kepala dinas, otomatis ngumpul di sini, Bu, di naskah masuk. Nah, bagaimana kalau dia itu surat masuknya berupa fisik manual? Nah, itu akan bergabung di sini dengan catatan kita harus registrasi dulu. Registrasi naskah masuk atas seorang TU, seorang subak umum. Ketika ada surat kertas gitu ya, ketika dia masuk diterima oleh security tadi ya, disampaikan ke bagian umum, berarti harus di scan. Kalau nggak ada scan berarti di foto. Yang penting jadi file PDF syaratnya itu. Mau di foto pakai HP, mau di scan boleh. Dari surat fisik itu kita tulis di sini nama pengirim siapa yang tanda tangan surat. Kalau TU Dinas Arsip, seolah-olah ada surat masuk dari Arsip Nasional. Tulis nama pengirim Bu Desi, jabatan deputi, instansinya Arsip Nasional Andri, sesuai dengan fisiknya. Terus isi aja Pak, bebas pilihan. Nah, setelah itu nanti kita upload file PDF-nya. Itu doang. Ya, itu udah diisi semua, nggak ada ketinggalan. Just file, isi ringkas, isi apa aja Pak. Jadi naskah masuk yang di TU ada dua, ada yang digital, ada juga yang kertas profesional. Yang konvensional syaratnya harus di alih media, file digital itu kita upload di sini. Nah di sini. Ya benar ya, Bapak ngambilnya undangan workshop UAS pusat nggak Bapak? Yes ya. Ke bawah. Nah di sini tujuannya adalah tujuan kepala pimpinan kita. Kalau kita TU Dinas Arsip, pilihnya ya kepala dinas kita. Ya. Kalau TU Dinas Kominfo, pilihnya kepala dinas Kominfo. Karena ini TU Dinas Arsip, pilih di sini cari nama Pak Pokok apa ya? Kepala dinasnya. Diketik aja Pak namanya, nanti muncul. Biar cepat. Nah itu kan. Udah, terus saja nggak usah berurusan, tinggal disimpan. Setelah disimpan, dilihat ini belum dikirim ke Pak Toto, ke Kadis belum. Jadi si TU harus memastikan dulu, klik mata. Klik mata. Takutnya seorang TU subak umum banyak file ya, takutnya salah ngupload. Nah, ini ada fasilitas kita review dulu, benar nggak surat yang kita upload itu. Ini hanya contoh ya baru saja. Ini hanya buat mainan, filenya nggak sesungguhnya. Seolah file ini udah benar, barulah klik kirim naskah. Kalau sudah dikirim berarti suratnya itu masuk ke pimpinan kita. Balik lagi ke proses tadi. Kepala dinas, tugas Serikandi, ada surat masuk, pilihannya dua, apakah harus disposisi atau enggak. Setelah begini ini udah selesai tugas TU. Tugas TU selesai, berarti bolanya ada di kepala dinas. Selanjutnya sama lagi kayak tadi ya Pak ya, dinas. Nah, pertanyaan terkait dengan Pak Ponco ya, Pak siapa yang tadi kalau ada berkas gitu Pak ya. Jadi di Serikandi juga ke bawah di TU ada fasilitas memasukkan berkas mandiri. Di sini ada belum Pak? Berkas klik bawah, berkas paling bawah. Tapi saya di versi 3 ada, ini kan versi 2. Ya persis sama kurang lebih begini.
Jadi syaratnya itu arsip-arsip yang sudah ada, kertas ya, itu harus di-scan dulu oleh media. Setelah itu baru diupload ke dalam sistem. Jadi ngupload di Srikaninya, dia udah nggak pakai melalui korespondensi, surat masuk surat keluar bla bla bla. Jadi sudah berupa sebuah kegiatan. Tadi kan ada pertanyaan ya, Pak, bagaimana kegiatan yang udah ada berkasnya mau dimasukkan sistem. Jadi masukinnya di sini di pemberkasan mandiri dengan syarat berkas di manualnya harus sudah rapi dulu, nggak bisa berantakan. Jadi berkas sudah rapi, di media satu berkas baru di-upload ke sini semua. Gitu doang Pak, simple. Jadi kita punya dua, yang fisik punya, yang digital juga punya. Itu kalau pemberkasan mandiri. Kalau yang dari surat masuk surat keluar by Srikandi itu otomatis nanti memberkaskannya di sini. Kemudian klik di sini juga ada fitur pelaporan. Coba Kak, klik status berkas terbuka. Klik instansinya dinas arsip, dinasnya Pak. Nah ini bawah. Kemudian tampilkan. Nah si TU juga nggak perlu bikin manual, ngetik Excel, dia otomatis bisa punya daftar berkas dan daftar isi berkas. Kalau ini daftar berkas, kalau udah isinya dia lengkap, nanti ada pilihannya kalau mau di print tinggal download PDF atau download Excel. Kalau download Excel masih bisa dimodifikasi, kalau download PDF nggak bisa dimodifikasi, langsung cetak. Ini daftar berkas. Kemudian yang bawahnya kan daftar arsip dinamis itu endingnya dua, daftar berkas dan daftar isi berkas. Kalau ini isi berkas, klik dinas, kemudian ditekan, itu jadi juga ini daftar isinya. Satu berkas isinya ada berapa? Berkas Bintek isinya ada 10, ada undangannya, ada fotonya, ada laporan. Jadi kita membantu dalam hal laporan. Kalau dulu ketika fungsional masih pakai angka kredit butuh banget jadi. Tapi sekarang kan sudah pakai Ekin itu angka kredit akan dapat setelah dapat SKP baik atau konversi nilai SKP ke nilai angka kredit. Ya itu aja Bapak Ibu ya. Saya agak cepat, mohon maaf karena waktu sudah agak terburu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, beberapa pertanyaan boleh ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, pemaparan sesi akhir. Kalau ada tanya jawab silakan. Masuknya